Pagi Bu Nia. Pagi Bu Syafa, pagi Bu Helmia. Pagi, gimana kabar kalian? Aku takut sih nanti kan kita rapat sama Bu Meza. Iya, kamu Bu Helmia udah mempersiapkan laporan keuangan? Udah, sama aku juga deg-degan banget ya ketemu Bu Meza kalau lihat laporan keuangan kita. Iya. Bu Syafa udah nyiapin? Sudah sih, tapi belum selesai. Ayo, coba bisa. Bu Meza mas udah ada belum ya? Belum datang kayaknya. Ayo. Wah, semoga aja Bu Meza belum ada di ruang rapat ya. Aduh iya. Alhamdulillah. Ya Allah, untung. Tidaknya kita tidak telat ya. Benar-benar. Padahal ini udah kurang 5 menit lagi. Iya, ayo dipersiapkan ibu-ibu itunya. Bahan meetingnya nanti. Gimana ya nanti kita rapatnya ini? Aduh, tidak tahu saya sih nggak bisa membayangkan ya wajahnya nanti Bu Meza marah nggak ya? Takut. Kita laporan aja sesuai apa yang kita dapat. Benar-benar. Nah, semoga aja nanti rapat ini bisa mengasih keputusan yang terbaik buat perusahaan sama kita semua. Amin, ya Allah, amin. Ya, laporannya masukin datanya juga gimana kita, tapi takut. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi pada meeting kali ini saya akan mengabarkan kabar buruk. Setelah saya lihat dari laporan keuangan kita tahun 2024, kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, sehingga setelah pertimbangan yang saya lakukan beberapa hari sebelumnya, saya akan mengabarkan kabar yang berat sekali bagi kita semua. Sebelumnya mohon maaf untuk para ibu-ibu, berhubung penjualan kita terus menurun, situasi juga membuat kita harus mengambil keputusan yang adil. Tapi keputusan itu menurut saya sangat sulit juga untuk diambil. Apakah ada kemungkinan PHK, Bu? Iya Ibu Helmia, jadi dengan sangat berat hati, itu adalah salah satu langkah yang harus kita ambil. Karena saya ingin memastikan bahwa kita semua itu bisa merasakan bahwa keputusan ini itu adalah sudah yang paling adil. Jadi keputusan ini tuh sudah mempertimbangkan semua aspek secara adil dan manusiawi. Bu Meza, saya ingin tanya, bagaimana caranya agar kita tidak menghancurkan semangat karyawan yang lainnya? Kalau untuk itu, jadi kita akan mengajak semua divisi untuk mendiskusikan langkah ini. Karena kita harus transparan dan tetap menghargai setiap individu di perusahaan ini. Tapi Bu Meza, saya punya saran. Kita tuh harus menentukan kriteria, apakah kinerja, masa kerja, atau hal lain yang menjadi pertimbangan. Saya rasa benar kata Ibu Syafa, tapi kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Misalnya mungkin kontribusi terakhir, potensi yang ada di masa depan, atau situasi pribadi mereka. Mungkin seperti itu, Bu Meza. Sebenarnya itu bisa juga jadi bahan pertimbangan, dan saya setuju. Tapi mari kita diskusikan lagi, karena saya ingin keputusan ini tuh bukan karena kita ingin untuk menaikkan keuntungan perusahaan, tapi kita ingin juga untuk nama-nama yang kita pilih nantinya itu tidak akan merasa merugi gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan nama-nama dengan hati-hati. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menyampaikan hal tersebut agar mereka tuh merasa dihargai, Bu? Nah, itulah tugas kita bersama Ibu Syafa. Saya akan bicara langsung dengan mereka secara personal. Nah, dari situ kita menunjukkan bahwa mereka itu tetap menjadi bagian dari kita. Jadi, dia tuh tetap menjadi keluarga kita. Meskipun perusahaan ini harus mengalami penurunan. Ya udah selesai loh. Tadi juga alhamdulillahnya Bu Meza Bisa nerima. Iya bisa nerima, nggak marah-marah, malah Bu
Meza minta pendapat kita. Iya, bener banget, lagi baik-baik. Iya, sangat antusias menerima pendapat dari karyawan. Tapi ya dulu, Aku dengar sih ada yang mau di PHK. iya, aku dengar statusnya si Bulia. Bulia? Iya, kasihan Gimana? Iya. Ya semoga aja lah dia bisa terima keputusan dari Luna. Iya, kasihan hatinya ya walaupun gimana ya, semoga dapat pekerjaan yang lebih baik dari keluar dari perusahaan kita. Semoga juga ya perusahaan kita ini cepat membaik keadaannya. Iya benar. Ayo, liftnya udah lihat. Ayo, Permisi Bu. Ya silakan Ibu Lia duduk. Ibu Lia, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin bicara dari hati ke hati dengan Ibu Lia. Ada apa Ibu Meza? Nah, jadi berhubung perusahaan kita sedang menghadapi tantangan besar dan sangat berat hati, saya harus memberitahu bahwa posisi Ibu menjadi salah satu yang terdampak. Apa saya membuat kesalahan, Bu? Tidak, Ibu. Jadi tidak sama sekali. Ibu lihat tidak sama sekali membuat kesalahan. Jadi ini murni karena situasi perusahaan yang sedang mengalami penurunan finansial. Baik Ibu, lalu hal apa yang harus saya lakukan? Kami tidak ingin meninggalkan Ibu begitu saja. Nah, perusahaan akan memberikan pesangon dan saya juga akan memberikan referensi untuk perusahaan lain. Baik Bu, jika ini memang keputusan terbaik untuk perusahaan, saya akan menerima. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ibu. Nah, teman-teman, saya tahu beberapa hari ini terasa sangat berat. Nah, kita kehilangan rekan kerja, keluarga kita, tapi ingatlah mereka tetap bagian daripada kita. Ibu Meza, lalu apa yang harus bisa kita lakukan untuk perusahaan ini tetap bangkit? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa, Ibu Helmia. Jadi, bersama-sama kita harus fokus pada inovasi, bekerja lebih efisien, dan mendukung satu sama lain. Nah, saya percaya dengan itu kita bisa melewati ini semuanya. Betul. Ya. Ibu Syafa dan Ibu Nia, dengan keadaan perusahaan kita yang sedang mengalami penurunan finansial, nah mungkin dari Ibu Syafa dari divisi produk ataupun dari Ibu Nia sebagai HRD, apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan yang kita alami sekarang? Kalau dari saya sendiri tuh idenya mungkin bisa kita melakukan diversifikasi produk terhadap Tupperware kita itu. Kalau dari saya, karena Bu Syafa dari segi produk dari perusahaan kita, mungkin kalau dari saya itu untuk kualitas dari karyawan-karyawannya. Jadi strategi yang tepat menurut saya itu bisa dengan memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan kita. Gunanya untuk meningkatkan keterampilan karyawan-karyawan tersebut. Dari Ibu Syafa ada penjelasan lebih lanjut lagi tentang diversifikasi produk. Nah, kalau menurut saya itu diversifikasi produk itu mungkin kita bisa kayak memperluas jangkauan produk yang kita tawarkan kepada orang-orang luas gitu, Bu. Terus kita juga bisa dapat mengembangkan atau menginovasi, mohon maaf, itu desain-desain kita gitu. Karena dengan strategi itu kita akan memperluas atau memperbanyak konsumen yang masuk pada kita. Sebenarnya dari Ibu Nia dan Ibu Syafa itu sebenarnya solusinya sudah sangat luar biasa dan emang itu yang saya harapkan selama ini solusinya. Nah, jadi dengan adanya solusi itu kita benar-benar untuk fokus bisa mengeksekusi solusi tersebut untuk mengatasi permasalahan perusahaan kita pada sekarang ini. Kami juga terima kasih banyak kepada Bu Meza karena sudah diajak berdiskusi membahas terkait keadaan perusahaan kita yang sekarang ini, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga atas Semoga kita kerja dapat kerasnya.
Mari kita mengenal apa itu kepemimpinan demokratis dan apa itu kepemimpinan pemberdayaan. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi aktif anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan. Sedangkan kepemimpinan pemberdayaan adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada pengembangan kemampuan, keterampilan, dan motivasi anggota tim untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Berikut merupakan karakteristik kepemimpinan demokratis. Yang pertama ada partisipasi. Kepemimpinan demokratis mengundang anggota tim atau bawahannya untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Yang kedua, adanya keterbukaan. Transparansi dalam komunikasi dan kebijakan menjadi prinsip utama, sehingga semua orang memiliki akses ke informasi yang relevan. Yang ketiga, pemberdayaan. Anggota tim diberikan tanggung jawab dan otonomi yang lebih besar dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat, adanya dukungan. Seorang pemimpin mendukung perkembangan individu, memberikan umpan balik konstruktif, dan memfasilitasi pertumbuhan profesional. Yang kelima, adanya kolaborasi. Prinsip utama dari kepemimpinan demokratis adalah untuk mendorong kerjasama tim, saling mendengar, dan berbagai ide untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada kepemimpinan pemberdayaan. Untuk karakteristiknya, yang pertama, meningkatkan kebermaknaan kerja. Yang kedua, mendorong partisipasi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menunjukkan kepercayaan dalam kinerja tinggi. Yang keempat, memberikan otonomi dari hambatan birokrasi. Kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan demokratis dan kepemimpinan pemberdayaan. Untuk yang pertama yaitu kelebihan kepemimpinan demokratis. 1. Dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota tim. 2. Menghargai pendapat dan ide dari semua anggota. 3. Meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. 4. Mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama tim. 5. Meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan anggota. Untuk kekurangan dari kepemimpinan demokratis adalah 1. Proses pengambilan keputusan lambat. 2. Sulit mencapai kesepakatan. 3. Kurang efektif dalam situasi darurat. 4. Dapat menimbulkan konflik antar anggota. 5. Memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Untuk selanjutnya yaitu kepemimpinan pemberdayaan. Kelebihannya yaitu 1. Dapat meningkatkan motivasi dan kinerja anggota. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan anggota. 3. Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran. 4. Mengurangi ketergantungan pada pemimpin. 5. Dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas. Untuk kekurangan dari kepemimpinan pemberdayaan sendiri yaitu 1. Memerlukan waktu dan sumber daya untuk pengembangan. 2. Dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran. 3. Sulit mengukur hasilnya. 4. Memerlukan pemimpin yang efektif dan kompeten. 5. Dapat menimbulkan konflik antar anggota yang berbeda.